mengarang buku ini ya tidak lain adalah untuk memberikan motivasi gitu ya kepada para pengemban dakwah dan juga inspirasi, selain juga untuk memperkenalkan sosok seorang ulama intelektual yang mungkin tidak atau kurang begitu dikenal sebelumnya gitu ya. Namun seiring dengan perkembangan dakwah itu justru banyak dari kaum muslimin kemudian ingin menggali lebih dalam lagi terkait dengan sosok Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini. Nah, oleh karenanya saya berupaya untuk kemudian mengumpulkan berbagai informasi tentang beliau, gitu ya. Informasi tentang beliau ini dari berbagai macam sumber, gitu ya. Nah, terutama kitab-kitab baik yang berbahasa Arab, Inggris ataupun Indonesia, gitu ya, dan media cetak lainnya, juga di beberapa situs juga gitu ya. Nah, salah satu yang membuat saya ingin penasaran lagi itu ketika dalam proses penulisan itu ada salah seorang penulis Syekh Ziyad Salamah gitu ya, Ziyad Ahmad Salamah. Ternyata beliau pada tahun 2016 kalau nggak salah itu telah menulis kitab tentang Syekh Taqiyuddin. Jadi judul lengkapnya Syekh Taqiyuddin Al-Bahits Anil Khilafah. Jadi, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sosok pencari khilafah gitu ya. Yang saya cukup kaget itu ini terdiri dari 3 jilid dan kalau di total ada 2000 halaman gitu ya. Nah, jadi betapa yang bersangkutan yang juga sering membuat biografi di Yordania sana itu ternyata lebih mendalam lagi, lebih lengkap lagi itu dalam kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Al-Bahits Anil Khilafah. Jadi Al-Bahits bahasaan itu ya, kalau dalam bahasa Arab itu beda dengan bahasa fi. Jadi ini Al-Bahits berarti pencari. Nah, kalau Al-Bahits fi misalnya, fil khilafah itu berarti peneliti gitu ya. Tapi kalau di sini Al-Bahits Anil Khilafah. Jadi sosok pencari khilafah, gitu. Bahasa penulisnya menulis judul bukunya itu dengan Al-Bahits Anil Khilafah. Dan terakhir saya lihat di salah satu dari situs ya Abu Qudum kalau nggak salah ya, beliau sahabat dari Yordania. Beliau menampilkan ya tulisan ya mungkin buku juga gitu ya, atau semacam skripsi atau tesis gitu yang berjudul Syekh Al-Jalil Taqiyuddin An-Nabhani. Isinya kurang lebih sama ya tentang biografi dan pemikiran dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, selain memperkenalkan sosok Syekh Taqiyuddin juga gitu ya, dan juga memberikan inspirasi dan motivasi kepada para pengemban dakwah, juga untuk dalam hal ini memperluas wawasan kepada para pengemban dakwah pada umumnya gitu ya, yang bergerak dalam dunia dakwah, bahwasanya model pergerakan atau model gerakan dakwah Islam yang sifatnya pemikiran dan politis itu bisa tergambarkan dalam buku ini gitu ya. Jadi jika kita kemudian melihat bagaimana bentuk-bentuk
gerakan-gerakan Islam. Nah, maka di antara gerakan Islam ini yang sekarang menonjol khususnya gerakan khilafah ini yang diemban oleh Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, itu tidak lain adalah model gerakan yang sifatnya dakwah fikriyah dan sia-sia seperti itu. Nah, agar lebih lengkap, kemudian saya berusaha gitu ya mencari beberapa sumber rujukan yang bisa dipercaya gitu ya. Nah, beberapa di antaranya itu yang ditampilkan, yakni kitab Hizbut Tahrir Al-Islami. Nah, di sana di dalamnya juga dikisahkan tentang sosok pendirinya ya, sosok pendiri dari Hizbut Tahrir. Nah, kemudian Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ini kedua buku alhamdulillah saya bawa ini kedua-duanya. Jadi yang Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Da'iyah Khilafah Islamiyah yang Hisham Alawian itu yang lebih netral setelah dibaca justru yang Hizbut Tahrir Al-Islami. Nah, sementara yang satu lagi yang Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Da'iyah Khilafah Islamiyah itu justru banyak mengambil tulisan-tulisan dari kalangan luar gitu ya. Jadi bukan dari sumber yang dari Hizbut Tahrir itunya sendiri atau yang berbicara tentang Syekh Taqiyuddin. Nah, jadi agak kurang ini ya, kurang jadi kurang seimbang lah gitu ya. Kalau ini lebih yang Hizbut Tahrir Al-Islami itu lebih ya sesuai dengan realita, sementara yang itu ada ke arah pandangan-pandangan yang agak negatif gitu ya kepada Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang Syekh Taqiyuddin Da'iyah Anil Khilafah. Nah, salah satu yang mendorong saya juga untuk lebih memperdalam tentang Syekh Taqiyuddin ini, terutama untuk buku pertama yang pernah saya tulis, ya ini buku memoir pejuang syariah dan khilafah, itu adalah yang buku yang ketiga itu ya, Ahbabullah yang ada di tadi, yang di kanan, paling kanan itu berisi sejarah tentang Hizbut Tahrir juga di sana. Nah, di dalamnya juga ada sosok pendirinya, Syekh Taqiyuddin, kemudian Syekh Abdul Qadim Jalub, Amir yang kedua, dan yang ketiga tentang Syekh atau Abu Rustah juga ada di dalamnya. Nah, ya itu beberapa kitab berbahasa Arab, bisa dilihat mungkin ya, bisa dicari juga oleh ikhwan akhwat kalian. Kitab-kitab berbahasa Arab seperti ya ini Hizbut Tahrir Islami, kemudian Syekh Taqiyuddin Da'iyah Khilafah Islamiyah, Ahbabullah, kemudian juga yang Mafhum adalah Islamiyah, karangan Ihsan Samaroh, itu juga merupakan sumber yang cukup detail juga ya. Ada beberapa halaman yang membahas tentang sosok Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di sana. Dan yang cukup bisa dipercaya karena ini merupakan tesis, yakni karangan dari Muhammad Muhsin Rodi ya, Hizbut Tahrir Saqafatuhu wa Manhajuhu fi Iqamati Daulah Khilafah Islamiyah. Ini diterbitkan tahun 2006. Nah, berikutnya saya ini juga kitab ini ya tadi Ahbabullah, karangan Thalib Awadallah, dan beberapa majalah Al-Wa'i edisi khusus yang membicarakan tentang
Syekh Taqiyuddin, di dalamnya itu ada di majalah Al-Wa'i. Nah, kitab Tasniful Asma bi Suyukhil Izalati Wassama ini yang tadi disampaikan oleh Ustadz Masum Sofyan ya. Jadi Syekh siapa? Mahmud Said Mamduh ya, seorang muhadis era saat ini gitu ya. Beliau sangat takzim gitu ya kepada Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, sehingga beliau berusaha menjelaskan gitu ya kepada muhibin beliau gitu ya dalam ilmu hadis itu keraguan-keraguan yang ada pada para muhibin terhadap Syekh Taqiyuddin gitu. Baik dari segi keilmuannya ataupun dari segi keberadaannya di Ahlus Sunnah atau bukan, seperti itu dipertanyakan oleh muhibin atau pengikut dari Syekh Mahmud Said Mamduh ini gitu ya. Nah, ini di catatan kaki kita Tasniful Asma Bisuyukil Izzat Wassama itu bisa dilihat bagaimana penjelasan tentang sosok Syekh Taqiyuddin ini. Nah, berikutnya. Nah, ada beberapa yang buku berbahasa Inggris atau tulisan juga dalam bahasa Inggris yang ini merupakan analisis dari penulis-penulis di Barat gitu ya. Yang pertama David Cummins itu misalnya. Nah, sementara yang lainnya Syekh Thalib Awadallah ini, beliau, dan ini yang pertama saya temukan sebelum menulis kitab atau buku tadi yang Pejuang Syariah dan Khilafah, ini buku ini yang berbahasa Inggris Syekh Thalib Awadallah, yang dalam bahasa Arabnya itu Ahbabullah. Nah, di Nusroh Magazine juga pernah ada tulisan tentang Syekh Taqiyuddin. Ini kalau nggak salah yang menulisnya atau dari wawancara dengan anaknya yang bernama ini almarhum ini ya, Ibrahim An-Nabhani. Kemudian peneliti Huria Ahmed Hanastur tentang Hizbut Tahrir Ideologi dan Strategi tahun 2009, dan juga ada yang Reja Van Fus ya, itu tentang Hizbut Tahrir. Nah, berikutnya nah ini situs-situs juga yang saya lihat obrolan-obrolan dari para aktivis Syabab Hizib gitu ya, di mana di situs alokab.com ini tahun 2008, sekitar tahun 2008, di dalamnya diskusi tentang kitab-kitab tentang ya pemikiran itu sangat hidup gitu ya. Nah, namun demikian sempat ini berhenti, dan sekarang ada lagi ternyata. Sekarang yang mengelolanya itu di Mesir ya, Hizbut Tahrir Mesir. Nah, salah satu yang diperoleh di dalam situs alokab.com ini, saya kutip sebetulnya di dalam buku yang saya tulis, yakni tentang memang ini saya cantumkan di bab tentang believe it or not gitu ya, artinya percaya atau tidak, bahwasanya di dalam situs ini dikabarkan bahwa Syekh Taqiyuddin itu pernah ditanya oleh seseorang mengapa berinisiatif mendirikan Hizbut Tahrir, latar belakangnya kenapa. Di sana disebutkan bahwa beliau itu menjawab, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan seterusnya gitu ya. Yang mana saat itu disuruh untuk berkhutbah di Masjidil Aqsa, padahal tidak ada siapa-siapa, tapi terus disuruh untuk berkhutbah, dan kemudian satu persatu kemudian jamaah memenuhi Masjidil Aqsa. Nah, itu saya dapatkan di obrolan di alokab.com ini, gitu ya. Ada seorang sahabat yang mengisahkan itu.
Nah, ternyata ini juga dikutip oleh Syekh eh, Muhsin Rodi itu ya, dalam tesisnya. Jadi dalam catatan kaki terkait dengan mimpi ini dicantumkan juga. Nah, oleh karenanya, eh, karena ini mimpi ya, sulit untuk dicek gitu ya kebenarannya, maka ya saya cantumkannya dimasukkan tentang hal ini di bab believe it or not. Jadi ada di believe it or not itu yang kita sebagai pembaca mungkin ya saya serahkan mau percaya atau tidak bahwa ada misalnya seseorang yang mengisahkan hal tersebut atau hal-hal yang lainnya misalnya terkait dengan bagaimana kemampuan Setakiuddin dalam 2 jam kalau nggak salah atau 1 jam kitab Mafahim Hizbut Tahrir itu di, ditulis gitu ya. Nah, nah itu beberapa hal yang saya sampaikan di nanti mungkin Iwan Ahwat, Ibu Bapak sekalian bisa yang kalau yang belum memiliki bisa dibaca di bab Bilipit.